Setelah upaya pencarian selama 10 hari, pelaku pembunuhan terhadap kakak beradik di Kudus, Jawa Tengah akhirnya ditangkap polisi. Penangkapan terhadap pelaku yang juga kakak beradik itu dilakukan kepolisian di wilayah Kabupaten Lombok Barat, NTB. Adapun aksi pembunuhan terhadap kedua korban terjadi pada Minggu 14 September malam di wilayah Kelurahan Werguwetan, Kecamatan Kota Kudus. Selengkapnya terkait dengan informasi ini akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jateng, Rifki Gozali. Selamat siang, Rifki. Selamat siang Siska. Baik, Rifki, pelaku hanya ditangkap setelah 10 hari buron. Apakah ada alasan pelaku ini kabur ke wilayah NTB? Baik, terima kasih Siska dan Tribuners dimanapun Anda berada. Bahwa kasus penganiayaan atau pembunuhan hingga akhirnya membuat kakak beradik bernama David dan Dimas meninggal itu akhirnya bisa terungkap dan pelaku bisa ditangkap. Pelaku dalam hal ini juga merupakan kakak beradik bernama Rangga sebagai kakak dan Abilawa sebagai adik. Selepas mereka melakukan penganiayaan berupa penikaman hingga akhirnya dua korban dinyatakan meninggal dunia, mereka langsung melarikan diri. Dari informasi yang kami dapatkan dari penyidik, dari maksud kami dari pihak kepolisian bahwa keduanya panik karena mereka tidak menyangka aksi brutal yang kedua pelaku lakukan berakhir dengan meninggalnya kedua orang korban hingga akhirnya mereka melarikan diri untuk menghindari pengejaran kepolisian hingga akhirnya pada minggu kemarin mereka berhasil ditangkap di salah satu indekos di Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Siska? Baik, Rifki sebelumnya diberitakan bahwa aksi pembunuhan terhadap kakak beradik ini dilakukan karena pelaku kesal korban ini membuat gaduh. Apakah ada hal lain atau pemicu lain yang membuat pelaku ini nekat melakukan aksi pembunuhan? Baik, terima kasih Siska. Untuk motif pembunuhan sendiri itu diantaranya yaitu dendam dan jengkel pelaku terhadap korban karena korban disinyalir sering membuat gaduh dan sering membuat keramaian yang menurut pelaku itu mengganggu kenyamanan mereka karena posisi mereka tinggal itu bersebelahan hingga akhirnya eh, kejengkelan ini terus-menerus menumpuk. Informasi yang kami dapatkan dari pihak kepolisian, pelaku sendiri sempat berusaha untuk menegur kepada korban setahun yang lalu karena memang eh, pelaku merasa terganggu dengan aktivitas yang dilakukan korban. Namun setelah ditegur bukan berhenti korban untuk membuat kegaduhan atau keramaian yang menurut pelaku itu sangat mengganggu, justru malah semakin menjadi-jadi dan belakangan dari informasi yang diungkap oleh kepolisian sebelum aksi brutal itu terjadi, salah satu anak pelaku itu diludahi oleh korban. Nah, dari sini pelaku merasa marah, dia naik pitam, dia spontan mengambil senjata tajam berupa pisau belati yang ada di rumah dan kebetulan di rumahnya saat itu ada kakak kandungnya yang turut serta melabrak kedua pelaku dan akhirnya terjadilah peristiwa berdarah tersebut hingga mengakibatkan dua nyawa meninggal dunia. Siska. Baik, terkait dengan hubungan antara pelaku dan juga korban selama ini, apakah sebelumnya juga sempat ada terlibat pertengkaran sebelum ada penuguran tersebut, Rifki? Dari informasi yang kami dapatkan dari ketua RT setempat bahwa di antara keduanya baik pelaku maupun korban tidak pernah ada cekcok dan informasi yang kami dapatkan dari ketua RT setempat bahwa pelaku sendiri cenderung dia eh, nyaris tidak pernah ada konflik dengan tetangga sekitar. Dia cenderung diam dan nyaris jarang untuk ketemu dengan tetangga sekitar. Demikian informasi yang kami dapatkan dari ketua RT setempat Siska.
Baik, Rifki, terkait dengan kasus ini, apa pasal yang disangkakan terhadap pelaku oleh pihak kepolisian? Baik, terima kasih Siska. Untuk pasal yang disangkakan pihak kepolisian untuk menjerat kedua pelaku ini yaitu pasal 338 dan atau pasal 170 KUHP. Untuk ancaman hukuman sendiri yaitu maksimal 15 tahun penjara. Kepolisian menilai bahwa peristiwa tersebut bukan bagian dari pembunuhan berencana karena memang seketika itu spontan pelaku mengambil senjata tajam untuk melabrak korban karena sebelumnya ada peristiwa peludahan kepada anak dan sebelumnya lagi terdapat kegaduhan yang membuat jengkel pelaku dan kejengkelan ini bertumpuk hingga akhirnya terjadilah peristiwa berdarah tersebut, Siska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Jateng Rifki Gozali atas informasi soal pembunuhan di Kudus, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali. Adapun yang menjadi motif dari pembunuhan atau pengeroyokan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang adalah dikarenakan bahwa saudara atau tersangka dengan inisial AA yang merupakan juga tetangga dari para korban merasa jengkel dan dendam terhadap para korban yaitu DYN dan DN, yang mana sekitar 1 tahun yang lalu saudara DN yang merupakan salah satu korban pernah ditegur oleh salah satu tersangka dikarenakan para korban ini sering membuat keributan dan membuat gaduh di sekitar rumahnya, yang mana setelah ditegur tersebut bukannya malah berhenti tetapi malah menjadi-jadi atau malah semakin sering. Nah, itu membuat tidak nyaman keluarga tersangka maupun tersangka itu sendiri. Terlebih beberapa hari sebelum kejadian anak dari tersangka itu diludahi oleh salah satu korban. Itu yang menyebabkan para tersangka merasa sakit hati dan melakukan perbuatan tindak pidana pembunuhan dan atau pengeroyokan terhadap para korban tersebut. Penyidik atau pasal yang diterapkan yaitu pasal 338 dan atau pasal 170 KUH pidana dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.